Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kami yang berjudul Analisis Efektivitas Kegiatan Pembelajaran melalui Google Classroom sebagai Inovasi Sistem Pendidikan Daring Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi UB. Oke, next. Yang anggota kelompok kami tetap, saya sendiri, Rahmat Maulana, Dava, Muhammad Rifan, dan Nurul. Next. Oke, latar belakang kami mengenai kasus COVID di Indonesia tentang sistem dibatasinya kegiatan atau mobilitas masyarakat, terutama pada saat ini, apalagi di dunia pendidikan, di mana pendidikan menurut Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 harus dibatasi mobilitasnya dengan sistem dari rumah. Nah, dengan ini dibutuhkan pembelajaran berbasis e-learning yang tentunya secanggih apapun teknologi yang digunakan tetap saja belum mampu untuk menggantikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Dengan ini kami meneliti efektivitas tentang platform Google Classroom sebagai platform inovasi pendidikan di era pandemi ini. Next. Nah, e-learning platform ini kami ulangi lagi bahwa pendidikan di era digital seperti sekarang ini menjadikan e-learning sebagai kebutuhan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran. E-learning sendiri merupakan contoh kemajuan dalam dunia teknologi dan informasi. E-learning juga bisa disebut pembelajaran online atau pembelajaran dalam jaringan dengan menggunakan internet. Sedangkan Mahmud, Barakat, dan Ajur menyatakan bahwa e-learning adalah sebuah sistem yang memungkinkan pemberian pembelajaran secara elektronik, baik melalui internet atau perangkat lunak. Dari dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa e-learning adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik atau jaringan seperti internet, di mana ini sudah mendukung terhadap teknologi industri 4.0 bahwa ini bisa disebut sebagai inovasi di dunia pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Platform Google Classroom. Nah, Google Classroom selama 2 tahun belakang ini menjadi platform penunjang pendidikan paling populer dan banyak digunakan. Platform Google Classroom merupakan suatu software digital berbasis aplikasi dan website yang memungkinkan peserta didik untuk menerima dan mengumpulkan materi bahan ajar yang telah dibagikan oleh tenaga pendidik melalui kelas online. Google Classroom ini memberikan pengalaman yang berbeda dari platform khusus pendidikan lainnya, di mana platform ini mampu terintegrasi dengan Google Drive, Meet, Gmail, dan lain-lain yang disediakan oleh Google lainnya. Dengan ini, Google Classroom mampu memberikan pengalaman kelas online di mana dapat kegiatan pembagian materi dan bahan ajar, penyerahan tugas, absensi, dan penilaian berkala bagi peserta didik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurul Mustafa. Selain menghemat waktu, Google Classroom juga mengungguli dalam hal cost effectiveness karena Google Classroom menggunakan sistem paperless, artinya tidak ada kertas yang digunakan dalam proses pembelajaran menurut Rahmat dan kawan-kawan 2019. Adanya inovasi dalam pembelajaran melalui teknologi e-learning dapat memberikan keuntungan dari segi fleksibilitas waktu dan kemudahan dalam mengumpulkan tugas dan menyampaikan pendapat. Namun, banyak juga yang menganggap metode tradisional atau tatap muka lebih baik daripada e-learning karena lebih mudah memahami materi dan lebih mudah berinteraksi dengan guru atau dosen secara tatap muka. Namun tingkat permintaan online dan e-learning di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, seperti data yang dihasilkan oleh Schoolline pada bulan Agustus tahun 2017 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-8 dunia dengan pertumbuhan sebesar 25% pada industri pendidikan daring menurut Pangandian, Santosa, dan Nugroho 2019. Next.
Metode penelitian yang digunakan adalah yang dependen, efektivitas pembelajaran mahasiswa, independen, pengaruh platform pendidikan Google Classroom. Kelompok kami dalam melakukan metode penelitian akan diukur menggunakan skala Likert. Menurut Sugiono 2016, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dan dari sangat positif sampai sangat negatif melalui media kuesioner. Penelitian efektivitas platform Google Classroom ini menggunakan pendekatan kuantitatif presentase di mana dalam penelitian ini melibatkan sampel populasi dari mahasiswa via UB angkatan 2020 dengan sebaran pada beberapa prodi dengan menggunakan sejumlah 30 sampel yang ada. Adapun pelaksanaannya menggunakan sampel dari mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dikarenakan mahasiswa angkatan 2020 fakultas ini telah 2 tahun menjalani sistem perkuliahan online dan sedikit banyaknya telah menggunakan platform Google Classroom yang disediakan oleh para dosen dalam mendukung kegiatan belajar mengajar perkuliahan secara daring. Metode pengumpulan data dalam proposal penelitian ini berupa angket yang diisi oleh sejumlah sampel mahasiswa yang digunakan dalam bentuk skala Likert. Peneliti menggunakan konsep teori skala Likert pada tabel 1. Aspek nilai sangat setuju ada 4. Aspek nilai setuju ada 3, aspek nilai tidak setuju ada 2, dan aspek nilai sangat tidak setuju ada 1. Next. Pengumpulan data angkat menggunakan platform Google Classroom di mana sampel bisa mengisi data di mana saja dan kapan saja dalam mendukung penurunan penyebaran COVID-19 ini. Dalam prosesnya, peneliti menggunakan rumus statistik persentase menurut Sugiono tahun 2005, yaitu P sama dengan F per N kali 100%. Ketika data telah diperoleh, maka presentasi akan berada pada kriteria skor efektivitas menurut Ridwan tahun 2013 yang dapat digunakan dalam penafsiran data sampel seperti berikut. Presentase 0% sampai 25% tidak efektif. Presentase 26 sampai 50% kurang efektif. Presentase 51% sampai 75% efektif. Presentase 76% dan 100% sangat efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada hasil dan juga pembahasan. Jadi instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Pada kuesioner, responden mahasiswa terhadap efektivitas penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran daring memiliki 4 indikator, yaitu kemudahan penggunaan Google Classroom, kemudian penyampaian materi dalam Google Classroom, kemudian fleksibilitas penggunaan Google Classroom, dan juga produktivitas dalam penggunaan Google Classroom. Nah, berikut ini sajian data hasil kuesioner terhadap efektivitas penggunaan Google Classroom. Jadi pada indikator efektivitas platform Google Classroom yang pertama ini ada indikator kemudahan dalam penggunaan Google Classroom. Nah, skor sampel yang dihasilkan dari responden mahasiswa ini diperoleh rata-rata skor yakni 3,66 dari 4. Nah, yang persentasenya di sini 91,5%. Jadi termasuk aspek nilai sangat efektif. Kemudian pada indikator nomor 2, yakni ada penyampaian materi dalam Google Classroom, diperoleh skor sampel rata-rata mahasiswa sebesar 3,26 dan jika dipresentasikan menjadi sebesar 81,5%, termasuk sangat efektif. Kemudian pada indikator nomor 3, yakni fleksibilitas penggunaan Google Classroom diperoleh skor sampel rata-rata mahasiswa sebesar 3,3 dari 4 yang dipresentasikan sebesar 82,5%, yakni di mana ini sangat efektif. Kemudian pada nomor 4, yakni indikator produktivitas dalam penggunaan Google Classroom, diperoleh skor sampel rata-rata mahasiswa sebesar 3,53 dari 4,
dengan persentase sebesar 88,2%, di mana ini sangat efektif. Nah, total skor sampel rata-rata mahasiswa sebesar 13,75 dari 16 total dari 16 total sampel. Kemudian persentasenya sebesar 85%, di mana hal ini indikatornya menjadi sangat efektif. Nah, berdasarkan tabel data persentase menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran melalui Google Classroom sebagai inovasi sistem pendidikan daring secara keseluruhan menunjukkan hasil yang sangat efektif dengan tingkat kecenderungan sebesar 85%. Adapun ketercapaian keefektivitasan pelaksanaan pembelajaran melalui Google Classroom sebagai inovasi sistem pendidikan daring dari masing-masing variabel tergolong sangat efektif. Keefektifan pada indikator pertama ini penggunaan Google Classroom sebesar 91,5%, kemudian indikator penyampaian materi dalam Google Classroom sebesar 81,5%, indikator fleksibilitas penggunaan Google Classroom sebesar 82,5%, dan indikator produktivitas dalam penggunaan Google Classroom sebesar 88,2%. Nah, pada indikator kemudahan dalam penggunaan Google Classroom untuk pembelajaran daring, diperoleh hasil mencapai 91,5%, di mana hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan Google Classroom untuk pembelajaran daring tergolong sangat efektif. Kemudian pada indikator kedua, yakni penyampaian materi dalam Google Classroom, diperoleh hasil mencapai 81,5%, di mana hal ini mengindikasikan bahwa penyampaian materi dalam Google Classroom tergolong sangat efektif. Kemudian pada indikator ketiga, yakni fleksibilitas penggunaan Google Classroom, diperoleh hasil mencapai 82,5%, di mana hal ini mengindikasikan bahwa fleksibilitas dalam penggunaan Google Classroom tergolong sangat efektif. Kemudian pada indikator terakhir, yakni produktivitas dalam penggunaan Google Classroom, diperoleh hasil mencapai 88,2%, di mana hasil ini mengindikasikan bahwa produktivitas dalam penggunaan Google Classroom tergolong sangat efektif. Dari hasil data yang telah diperoleh pada setiap indikator, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pembelajaran melalui media Google Classroom terbilang sangat efektif. Keefektifan penggunaan Google Classroom ini diharapkan dapat meningkatkan performa pembelajaran mahasiswa dan juga mempermudah dalam menyimpan berbagai dokumen, materi, maupun pengumpulan tugas yang lebih efektif dan juga efisien, serta dapat menghemat biaya dan waktu. Selain itu, penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran daring diharapkan dapat menarik perhatian mahasiswa dalam proses pembelajaran, sehingga mahasiswa bisa lebih nyaman dalam melaksanakan proses pembelajaran dan juga diharapkan dapat meningkatkan performa pembelajaran mahasiswa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi berdasarkan kesimpulan yang kami simpulkan, berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, proses pembelajaran Google Classroom secara keseluruhan menunjukkan hasil yang sangat efektif, dengan tingkat kecenderungan sebesar 85%. Yang kedua, berdasarkan kemudahan penggunaan Google Classroom sebesar 91,5%. Yang ketiga, berdasarkan penyampaian materi dalam Google Classroom sebesar 81,5%. Dan yang keempat, berdasarkan fleksibilitas penggunaan Google Classroom sebesar 82,5%. Serta yang kelima, berdasarkan produktivitas dalam penggunaan Google Classroom sebesar 88,2%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Demikian, terima kasih dari presentasi kelompok kami. Bila ada kata yang kurang jelas atau bagaimanapun, kami perwakilan dari kelompok 1, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.